Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di filsafat bahasa ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai perkembangan filsafat bahasa. Nah, sekarang kita membahas mengenai metode filsafat bahasa. Nah, untuk mempercepat ya, kita mulai langsung. Besar dulu. Oke, metode filsafat bahasa. Oke, sebelum kita ke metode filsafat bahasa, kita harus mengetahui dulu apa itu metode ya. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu metode. Secara umum, metode itu didefinisikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, ini definisi yang diambil dari KBBI ya. Kemudian definisi yang kedua, metode itu adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi, kalau kita lihat bahwa metode itu adalah cara teratur dan juga cara kerja. Jadi, secara tidak langsung bahwa kita dapat simpulkan metode itu adalah sebuah cara ya untuk mencapai sebuah kegiatan tertentu atau menghasilkan tujuan tertentu berdasarkan cara-cara begitu. Nah, ini sejalan dengan definisi secara etimologi ya bahwa metode dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata metodos yang artinya cara ya. Sehingga sejalan dengan KBBI tadi bahwa metode itu merupakan perencanaan ya secara menyeluruh untuk menyajikan materi secara teratur. Jadi kembali lagi adalah kata sistematis. Jadi metode itu berarti harus sistematis, harus sesuai dengan kaidah-kaidah cara yang ada. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan sebuah penelitian menggunakan metode tertentu, tentu harus melihat kaidah-kaidah metode tersebut. Karena metode itu terkadang memiliki kaidah-kaidah yang berbeda ya, tergantung penelitiannya seperti apa, kemudian teori yang dipakai siapa, dan sebagainya. Jadi, yang pasti adalah metode merupakan sebuah cara. Nah, metode ini dibagi dua, ada yang disebut dengan aksiomatis dan prosedural. Kalau aksiomatis itu adalah metode yang penekatannya sudah jelas kebenarannya ya. Itu adalah metode aksiomatis. Kalau prosedural itu pendekatan metode yang menerapkan langkah-langkah atau prosedur. Jadi ada urutan sistematis. Nah, makanya biasanya untuk metode-metode kita biasanya menggunakan yang prosedural ya, karena sistematis dan bertahap begitu ya. Nah, metode filsafat bahasa itu adalah cara berpikir dalam melakukan sebuah bidang penelitian untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Jadi, kalau tadi metode secara umum adalah sebuah cara, kemudian kalau metode filsafat adalah cara berpikir. Jadi kedua-duanya adalah merupakan cara ya. Nah, cara berpikir ini dalam metode filsafat bahasa ini pasti tidak jauh hubungannya dari sistematis ya, karena berpikir pun kita harus ada sistematikanya. Jadi untuk metode filsafat bahasa sendiri ya hampir sama sebetulnya. Secara umum memang metode kan disebut sebagai cara, makanya metode filsafat bahasa pun disebut sebagai cara berpikir karena ada sistem-sistem atau sistematika yang harus dijalani gitu. Nah, dalam filsafat bahasa itu ada metode-metode yang bisa digunakan ya. Yang pertama itu ada metode historis, kemudian ada metode sistematis, ada metode kritis, ada metode analisis abstrak, dan metode intuitif. Nah, kelima metode ini bisa digunakan ketika kita ingin melakukan sebuah analisa ya, karena pada dasarnya nantinya seperti yang disebutkan tadi, kalau metode dalam filsafat bahasa itu adalah cara berpikir untuk melakukan sebuah bidang penelitian untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dalam hal ini bahasa tentu. Makanya ada 5 metodenya. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama itu metode historis. Nah, metode historis ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengkajian terhadap suatu fenomena yang didasari oleh prinsip-prinsip historiografi. Jadi ini historis itu lebih ke runtutan cerita sejarah seperti itu ya. Nah, untuk tahapan-tahapannya untuk metode historis ini, yang pertama itu bisa digunakan heuristik, kemudian adalah kritik, ketiga adalah interpretasi, dan keempat adalah historiografi sendiri. Nah, heuristik ini maksudnya adalah untuk mengumpulkan spesifikasi atau mengumpulkan data-data, mengumpulkan fenomena yang terjadi ya, dikumpulkan, kemudian dikritisi ya. Jadi heuristik itu mengumpulkan, kemudian kritik itu mengkritisi,
kemudian diinterpretasikan, dan keempat dihistografikan, jadi diruntut gitu. Kenapa ini bisa terjadi secara historis begitu. Jadi ini disebut dengan metode historis. Nah, kemudian yang kedua adalah metode sistematis. Metode sistematis ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengkaji filsafat bahasa dengan menggunakan pendekatan material dan juga metode isi pikiran. Nah, jadi kalau yang sistematis ini mungkin seperti tadi yang saya jelaskan ya, yang prosedural ya. Jadi ada sistematikanya. Jadi pertama misalkan kita lihat bahasa secara ontologi ya, secara mendasarnya dahulu seperti apa ya. Secara mendasar seperti apa, kemudian baru bisa dilihat secara ontologi, kemudian aksiologi dan epistemologi begitu ya. Jadi ada runtutannya untuk bentuk sistematis. Kemudian metode kritis. Nah, kalau metode kritis ini metode yang cukup kompleks. Kenapa? Karena biasanya untuk mengkritisi sebuah fenomena, ini karena bentuk metode kritis ini kita mengkritisi fenomena yang terjadi. Nah, biasanya untuk metode ini tidak ada runtutan yang sangat terlihat signifikan gitu ya, karena langsung melakukan kritisisasi. Nah, untuk melakukan kritisisasi ini memang harus memiliki pemikiran dan argumen-argumen yang matang, sehingga nantinya ketika kita menggunakan metode ini kita bisa mempertanggungjawabkan kritik kita terhadap sebuah fenomena yang muncul gitu. Karena ini metode ini cukup kompleks ya, hanya digunakan untuk orang-orang yang benar-benar mampu dan juga sudah mengerti betul tentang fenomena yang terjadi tersebut, sehingga kritiknya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian metode analisis abstrak. Nah, metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara melakukan uraian pada setiap fenomena kebahasaan yang muncul. Nah, ini kalau analisis abstrak ini jadi satu fenomena dianalisis dan dideskripsikan, kemudian digeneralisasi. Jadi dibuat keumumannya. Jadi dari yang spesifik-spesifik kemudian dijadikan sebuah konvensi. Jadi sebuah keumuman gitu. Jadi digeneralisasi. Ini disebut metode analisis abstrak. Oke. Kemudian yang terakhir adalah metode intuitif. Nah, metode intuitif ini merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pemahaman terhadap fenomena bahasa yang dilakukan dengan cara melakukan introspeksi diri. Jadi ini intuitif ini lebih ke diri sendiri ya. Ini mungkin bisa disebut sebagai metode yang bersifat subjektif karena melihat sebuah fenomena dari introspeksi diri sendiri gitu ya. Jadi pemikiran sendiri, di personal, asumsi personal gitu ya. Nah, ini biasanya dilihat dari simbol-simbol yang ada. Misalkan teman-teman melihat fenomena kebahasaan tertentu, kemudian diteliti secara intuitif, secara personal, kemudian dideskripsikan secara komprehensif sendiri gitu ya. Sebetulnya metode intuitif ini tidak terlalu banyak digunakan karena biasanya dalam bentuk ilmu pengetahuan kita harus punya bukti-bukti yang tidak subjektif ya. Meskipun biasanya dalam penelitian sosial, khususnya kebahasaan, akan ada subjektivitas yang muncul ketika kita melakukan analisa. Tetapi kita harus membuktikan bahwa hal-hal yang kita deskripsikan, hal-hal yang kita jelaskan secara komprehensif itu dapat dipertanggungjawabkan dengan melihat dari teori-teori, melihat dari analisa-analisa yang sudah dilakukan sebelumnya. Makanya metode intuitif ini memang tidak terlalu signifikan untuk dipakai karena terlalu personal ya terlihatnya, karena intuitif itu lebih ke diri sendiri gitu ya, subjektivitasnya mungkin lebih tinggi. Jadi begitu, itu metode-metode yang dapat digunakan khususnya di bentuk filsafat bahasa ya. Mungkin teman-teman bisa menerapkannya. Tapi untuk sekarang sepertinya metode itu lebih disederhanakan dengan menggunakan teori-teori tertentu ya. Ini metode ini mungkin muncul pada zaman-zaman dulu, zaman-zaman ketika masih berpikir berpikir secara radikal pada saat itu di zaman Yunani. Tapi ada beberapa metode pun yang masih digunakan seperti metode tadi ya, metode sistematis ini masih digunakan ya. Ya, begitu ya. Jadi ada 5 metode yang bisa kita gunakan di penelitian keilmuan khususnya di bidang filsafat bahasa. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan komen di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.